Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, ya, pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ya, sekira tanggal 8 tim penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan juga pelanggaran di pasal 160 KUHP pada saat acara akad nikah putri dari saudara MRS, ya. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama sebagai penyelenggara saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua ketua panitianya saudara HU. Yang ketiga sekretaris panitia saudara A. Yang keempat saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima saudara SL itu penanggung jawab acaranya, dan saudara HI, ya, ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Ini mungkin yang bisa sampaikan pertama, teman-teman. Menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya, ya. Udah? Oke. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah, ya. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas, ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik
juga sudah membuat surat pencekalan, ya, pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik kepada Ditjen Imigrasi Kemenhum dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ya, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah. Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat, ya, pencegahan ke luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi, setelah dibuatkan. Yang kedua adalah Haris Ubedillah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis, dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan, dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Penetapan tersangka sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan pencekalan sudah kita lakukan. Ini untuk diketahui. Dan untuk mengetahui bagaimana langkah yang akan dilakukan pemimpin FPI Rizik Syihab terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, telah bersama kami melalui sambungan Zoom pengacara FPI Aziz Yanuar. Selamat sore Mas Aziz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Mas Aziz, bagaimana respon dari pimpinan FPI dan juga 5 orang tersangka lainnya yang baru saja ditetapkan tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan? Ya, yang pertama kita tetap menghormati proses hukum yang terjadi, dinamikanya juga kita hormati, akan tetapi ya kita lagi-lagi kaget dan bingung hal ini bisa sampai berlanjut seperti ini. Tapi terkait langkah-langkahnya kita masih akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum, ada beberapa senior dan rekan-rekan, serta dengan Habib Rizik Syihab sendiri nanti. Lalu dengan pemanggilan sebelumnya, di mana pemimpin FPI dan juga panitia lainnya berhalangan untuk hadir, begitu, bagaimana keterangan dari FPI sendiri terkait ketidakhadiran tersebut? Ya, ketidakhadirannya sebenarnya sudah kita sampaikan kepada pihak penyidik, termasuk kepada kepala tim, dan itu alhamdulillah sangat baik responnya. Mereka juga memahami kondisi pemulihan kesehatan yang dibutuhkan oleh Habib Rizik Syihab dalam hal ini. Akan tetapi dengan saksi lainnya kita sebenarnya sudah cukup kooperatif juga ya untuk datang, kemudian kita hadiri baik dari klarifikasi maupun pemeriksaan ya, antara lain Ustadz Haris Ubedillah yang ketua panitia acara Maulid. Kemudian juga kemarin kita juga datang Habib Idrus Al-Qadri, kemudian juga terkait dengan hal ini kita masih komunikasi dengan pihak penyidik terkait jadwalan ulang pemeriksaan. Oke, untuk penjadwalan ulang sendiri, apakah sudah bisa dipastikan nantinya Habib Rizik Syihab atau pemimpin FPI akan datang? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan lebih intens lagi berkoordinasi dengan pihak penyidik terkait proses yang berkembang saat ini, di mana saat ini sudah ada perkembangan baru terkait status tersangka, ada pihak termasuk Habib Rizik Syihab. Kita akan mencoba memaksimalkan hal-hal yang memang dirasa perlu untuk kita lakukan sesuai dengan KUHP, sesuai dengan kasus ini juga. Artinya tidak akan sampai ada penjemputan paksa begitu terkait dengan penetapan tersangka ini? Ya, kami dari kuasa hukum memandang hal tersebut seyogianya dihindari, tetapi dan kita memaksimalkan